Baik semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Sri Utami, mahasiswa akuntansi transfer dari Universitas Sediasara yang akan membawakan materi manajemen eksposur transaksi pada pagi hari ini. Seiring dengan sifat bisnis menjadi internasional, beberapa perusahaan terekspos terhadap risiko kurs tukar yang berubah. Perubahan-perubahan dalam kurs tukar dapat mempengaruhi penyelesaian kontrak, arus kas, dan nilai perusahaan. Secara konvensional, eksposur mata uang asing diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu eksposur transaksi, eksposur ekonomi, dan eksposur translasi. Eksposur transaksi merupakan sensitivitas nilai mata uang domestik yang direalisasikan atas arus kas kontraktual perusahaan dalam denominasi dalam mata uang asing terhadap perubahan-perubahan kurs tukar yang tidak diharapkan. Sedangkan eksposur ekonomi merupakan tingkat di mana nilai perusahaan akan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang tidak terantisipasi dalam kurs tukar. Kemudian eksposur translasi merupakan potensi bahwa laporan keuangan konsolidasi perusahaan dapat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam kurs tukar. Eksposur transaksi muncul ketika perusahaan menghadapi arus kas kontraktual yang ditetapkan dalam mata uang asing. Ketika suatu perusahaan melakukan penjualan atau pembelian ke luar negeri, maka hasil rupiah yang akan diterima atau dibayar dari atau ke luar negeri ini menjadi tidak pasti. Jika rupiah terdepresiasi atau terapresiasi terhadap suatu valuta asing, maka penerimaan rupiah akan menjadi lebih besar atau lebih kecil. Hal ini berlaku sebaliknya untuk pembayaran. Transaksi lain yang menyebabkan perusahaan menghadapi eksposur transaksi adalah kontrak pinjam-meminjam. Jika perusahaan Indonesia meminjam atau meminjamkan dalam US dollar, ketika rupiah terdepresiasi, maka rupiah yang dibayarkan sebagai bunga dan pokok pinjaman akan membesar atau mengecil. Hal ini akan berlaku sebaliknya jika rupiah terapresiasi. Perusahaan yang mempunyai piutang atau utang dalam denominasi mata uang asing merupakan subjek eksposur transaksi, dan penyelesaiannya mempengaruhi posisi arus kas perusahaan. Manajemen eksposur transaksi dapat dilakukan dengan lindung nilai, yaitu dengan menggunakan kontrak-kontrak keuangan maupun teknik operasional. Kontrak-kontrak keuangan terdiri dari lindung nilai pasar forward, lindung nilai pasar uang, lindung nilai pasar opsi, dan lindung nilai pasar swap. Sedangkan teknik-teknik operasional terdiri dari 3, yaitu pemilihan mata uang faktur, yang kedua strategi percepatan atau perlambatan, kemudian yang terakhir penentuan bersih eksposur. Lindung nilai pasar forward. Perusahaan dapat menjual atau membeli forward piutang atau utang mata uang asingnya untuk mengeliminasi eksposur risiko tukarnya. Jika pendapatan yang akan diterima dalam valuta asing di masa mendatang dalam posisi tidak dilindungi nilai, maka besarnya arus kas dalam mata uang domestik bergantung pada kurs spot di masa mendatang. Jika pendapatan tersebut dilindungi nilai dengan forward, maka apapun yang akan terjadi dengan kurs spot mendatang tidak akan berpengaruh terhadap arus kas dalam mata uang domestik. Keuntungan dan kerugian dari lindung nilai forward dirumuskan sebagai berikut. Keuntungan F min ST dikali nilai piutang falas, sedangkan kerugian ST min F dikali nilai piutang falas.
Keputusan lindung nilai pasar forward dilakukan sebelum penyelesaian transaksi terjadi, sehingga untuk memutuskannya dapat mendasarkan diri pada 3 skenario. Jika F sama dengan F, maka keuntungan kontrak forward mendekati 0, tetapi lindung nilai forward menghilangkan eksposur tukar. Yang kedua, ST kurang dari F, maka perusahaan mengharapkan keuntungan positif dari lindung nilai forward. Perusahaan berharap untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menghilangkan eksposur tukar. Jika ST lebih dari F, maka perusahaan dapat menghilangkan eksposur tukar melalui kontrak forward hanya pada biaya atas pendapatan rupiah yang diharapkan kurang dari penjualan luar negeri. Kontrak forward lebih cocok untuk lindung nilai daripada kontrak futures karena 2 alasan. Yang pertama, tidak seperti kontrak forward yang dibuat khusus untuk kebutuhan khusus perusahaan, kontrak future adalah instrumen yang distandarkan dalam hal ukuran kontrak dan tanggal penyerahan. Yang kedua, berkaitan dengan sifat pengutipan harga pasar, ada arus kas interim sebelum dan sampai dengan tanggal maturitas atas kontrak futures yang diinvestasikan pada tingkat bunga tidak pasti. Hasilnya, lindung nilai dengan kontrak futures akan sulit. Lindung nilai pasar uang. Perusahaan dapat meminjam atau meminjamkan dalam mata uang asing untuk melindungi nilai piutang atau utang mata uang asingnya dengan cara mengaitkan aset-aset dan kewajiban-kewajibannya dalam mata uang yang sama. Untuk transaksi piutang dalam valuta asing, langkah penting pertama dalam lindung nilai pasar uang adalah menentukan jumlah valuta asing yang akan dipinjam. Prosedur lindung nilai pasar uang. Yang pertama, meminjam valuta asing sebesar nilai sekarang atas piutang perusahaan di luar negeri. Yang kedua, mengkonversi utang dalam mata uang domestik di pasar spot yang berlaku. Yang ketiga, menginvestasikan utang dalam mata uang domestik di dalam negeri. Yang keempat, menagih piutang dalam valuta asing kepada mitra bisnis dan menggunakannya kembali. Yang kelima, menerima nilai maturitas atas investasi di dalam negeri. Lindung nilai pasar opsi. Salah satu kelemahan lindung nilai pasar forward dan uang adalah metode ini secara lengkap menghilangkan eksposur tukar. Konsekuensinya, perusahaan kehilangan peluang untuk memanfaatkan atas perubahan-perubahan kurs tukar yang menguntungkan. Opsi mata uang menyediakan lindung nilai pilihan yang fleksibel terhadap eksposur tukar. Perusahaan dapat membeli opsi beli atau jual mata uang asing untuk lindung nilai utang atau piutang mata uang asingnya. Dalam kontrak opsi, pembeli dikenakan premi atau harga opsi yang menyediakan hak, tetapi bukan kewajiban untuk menjual terhadap piutang valuta asing atau membeli terhadap valuta asing tanpa memandang kurs spot di masa mendatang. Di bawah lindung nilai opsi, pendapatan dalam mata uang domestik dari hasil penjualan valuta asing dihitung dengan harga eksekusi dikali nilai valuta asing dikurangi nilai akan datang premi opsi total. Jika posisi menguntungkan bagi perusahaan atau pembeli opsi, maka opsi akan dieksekusi. Jika tidak menguntungkan, maka opsi tidak akan dieksekusi. Lindung nilai opsi memungkinkan perusahaan untuk membatasi risiko penurunan sekaligus memelihara potensi kenaikan. Untuk piutang atau utang valuta asing yang dilindungi nilai dengan membeli opsi jual atau beli valuta asing, opsi akan dieksekusi jika ST kurang dari E atau ST lebih dari E. Lindung nilai silang atas eksposur mata uang minor. Jika perusahaan menghadapi eksposur kurs tukar dengan mata uang minor yang pasar keuangannya belum berkembang, maka jika akan melakukan lindung nilai, dapat menggunakan teknik lindung nilai silang. Lindung nilai silang melibatkan lindung nilai suatu posisi dalam satu aset dengan mengambil suatu posisi dalam aset yang lain. Misalkan, untuk won Korea Selatan, jika pasar forward dalam won atau US dollar berfungsi dengan baik, tidak menjadi masalah, tetapi karena pasar tersebut belum berkembang, perusahaan USA akan mengalami kesulitan untuk melakukan lindung nilai. Untuk
mengatasi masalah tersebut, maka perusahaan USM dapat menggunakan pasar forward yen yang mempunyai korelasi tinggi dengan kurs won. Efektivitas teknik lindung nilai silang akan bergantung pada stabilitas dan kekuatan atas korelasi won atau yen. Agarwal dan Dembski tahun 1997 menyatakan bahwa kontrak derivatif yen Jepang efektif secara nyata dalam eksposur lindung nilai silang terhadap mata uang minor seperti rupiah di Indonesia, won di Korea, peso di Filipina, dan baht di Thailand. Derivatif mark Jerman dapat efektif dalam eksposur lindung nilai silang dalam beberapa mata uang Eropa Tengah dan Timur, seperti koruna Ceko, kron Estonia, dan forint Hongaria. Bennett tahun 1990 menyarankan bahwa kontrak futures komoditas mungkin digunakan secara efektif untuk lindung nilai silang beberapa eksposur mata uang minor. Lindung nilai eksposur bersyarat. Kontrak opsi dapat juga menyediakan suatu lindung nilai yang efektif terhadap apa yang disebut eksposur bersyarat. Eksposur bersyarat merupakan situasi dalam mana perusahaan dapat atau tidak dapat menjadi subjek terhadap eksposur tukar. Misalkan, GE dapat menawarkan proyek pembangkit listrik di provinsi Quebec, Kanada. Jika penawaran diterima, baru akan diketahui dalam 3 bulan mendatang, maka GE akan menerima $100 juta untuk memulai proyek. Karena GE dapat atau tidak dapat menghadapi eksposur tukar bersyarat, maka apakah penawarannya akan diterima? Ia menghadapi suatu situasi eksposur bersyarat khusus. Suatu kesulitan akan mengaitkan dengan eksposur bersyarat menggunakan alat lindung nilai tradisional seperti kontrak forward. Suatu pendekatan alternatif adalah untuk membeli opsi jual 3 bulan atas $100 juta. Dalam kasus ini ada 4 kemungkinan hasil. Yang pertama, penawaran diterima dan kurs tukar spot kurang dari kurs eksekusi, maka lakukan eksekusi. Yang kedua, penawaran diterima dan kurs tukar spot lebih dari kurs eksekusi, maka dibiarkan sampai jatuh tempo. Yang ketiga, jika penawaran ditolak dan kurs tukar spot kurang dari kurs eksekusi, maka dilakukan eksekusi. Yang keempat, penawaran ditolak dan kurs tukar spot lebih dari kurs eksekusi, maka dibiarkan sampai jatuh tempo. Lindung nilai eksposur berulang dengan kontrak swap. Perusahaan terkadang mempunyai persetujuan dengan suatu urutan atas utang atau piutang dalam valuta asing. Dalam kondisi ini, perusahaan dapat melakukan lindung nilai terbaik dengan menggunakan kontrak swap mata uang, yang merupakan persetujuan untuk menukar satu mata uang dengan mata uang lain pada kurs yang ditentukan sebelumnya, yaitu kurs swap pada suatu urutan atas tanggal-tanggal di masa mendatang. Kontrak swap seperti suatu portofolio atas kontrak forward dengan maturitas yang berbeda. Kontrak forward dengan jangka waktu lebih panjang sangat jarang tersedia. Swap sangat fleksibel dalam ketentuan jumlah dan maturitas, dengan maturitas berkisar antara beberapa bulan hingga 20 bulan. Lindung nilai melalui mata uang faktur. Perusahaan dapat mengubah, membagi, atau mengdiversifikasi risiko tukar dengan pemilihan secara tepat mata uang faktur. Misalkan, piutang dalam valuta asing diubah dengan rupiah atau eksposur dibagi dengan cara meminta 50% pembayaran dalam mata uang rupiah dan 50% dalam denominasi valuta asing. Diversifikasi dapat dilakukan dengan pembayaran dalam bentuk SDR. Lindung nilai dengan percepatan dan pelambatan. Percepatan berarti membayar atau mengumumkan terlambat. Kemudian perusahaan akan menyukai percepatan atau pelambatan dalam menerima mata uang lemah atau kuat. Perusahaan akan berusaha mempercepat atau memperlambat membayar mata uang yang kuat ataupun lemah. Penentuan bersih eksposur. Strategi lindung nilai ini disebut lindung nilai alamiah. Lindung nilai ini dilakukan dengan cara memiliki piutang dan utang dalam valuta asing tertentu, sehingga jika terjadi gejolak kedua sisi ini akan saling meniadakan eksposur.
Jika perusahaan menerapkan penentuan bridge exposure secara agresif, hal itu akan membantu memusatkan fungsi manajemen exposure tukar perusahaan dalam satu lokasi. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom chat. Baik, sudah ada di kolom chat pertanyaan dari Mbak Olivia. Apakah akankah perusahaan melakukan lindung nilai? Jadi, dua pendapat tentang lindung nilai. Yang pertama, tidak perlunya lindung nilai jika para pemegang saham dapat mengelola exposure sendiri. Hal ini dapat dilakukan jika pasar modal sempurna. Kemudian, pendapat yang kedua, perlunya lindung nilai dengan adanya ketidaksempurnaan pasar. Hal ini dikarenakan adanya asimetri informasi, biaya transaksi yang berbeda, biaya gagal bayar, serta pajak perusahaan yang progresif. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.